Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Master MC Zen dalam talkshow Kalbar Motivasi. Motivasi untuk percepatan perubahan Kalimantan Barat yang lebih unggul. Pemirsa di rumah yang berbahagia, yang luar biasa hatinya. Hari ini merupakan yang hebat juga karena pertama kalinya Kalbar Motivasi melakukan outdoor. Nah, hari ini, tepatnya sore ini, saya berada di rumah seorang pengusaha properti yang bernama Bapak Rusman Sarjana Hukum. Beliau adalah pemilik perusahaan PT Delesma Property dan beliau juga merupakan Wakil Ketua Real Estate Indonesia atau REI di bidang organisasi. Pemirsa di rumah yang berbahagia, yang hebat sekali. Hari ini tema kita adalah The Power of Property Business. Seperti apa? Maka kita akan temukan beliau, kita bincang beliau bagaimana kekuatan bisnis properti ini sehingga beliau merupakan pengusaha yang sangat muda, memiliki aset yang luar biasa. Oke, kita temu beliau, kita sapa beliau. Ayo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jen. Gimana kegiatan sehari Bapak nih? Kalau saat ini kebetulan masih fokus di dunia properti. Oh, itu Pak ya. Boleh Pak cerita singkat tentang biografi Bapak sehingga Bapak jadi pengusaha muda yang luar biasa. Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya ini kan memang perantau ya di Pontianak. Ya. Kalau saya ini awalnya dari Raso Jaya, Kuburaya. Pak. Lalu orang tua pindah ke Terentang. Terentang itu tepatnya di Desa Sungai Dungun. Di sana tempat transmigrasi. Jadi karena di transmigrasi ini kan tahu sendirilah ya, beban hidup apa dan segala macam secara sosial ekonomi kan dalam hal ini boleh dikatakan sangat bawah lah ekonominya. Nah, dari situlah muncul motivasi saya gimana caranya supaya saya bisa berubah gitu. Ya banyak ceritanya, singkat kata saya coba merantau ke Pontianak itu tahun 2006 ya. 2006 Pontianak. Dari situlah kita melihat potensi-potensi yang ada di kota Pontianak, peluang-peluang yang ada. Maka muncullah ide untuk mengembangkan di dunia properti. Salah satunya perumahan ya. Karena memang waktu itu saya lihat tingkat kebutuhan masyarakat tentang rumah itu lumayan besar gitu. Jadi potensi itulah saya ambil. Ya diawali bangun dari beberapa unit rumah ya, 1 unit, 2 unit, seterusnya sampailah alhamdulillah sekarang ini boleh dikatakan sudah ratusan gitu bangun di wilayah Pontianak dan Kuburaya. Pak. Oke Pak, kali ini kan tema kita tentang the power of property business, ya, Pak ya. Nah, misalnya di rumah mungkin ingin tahu nih Pak, properti yang dimaksud apa sih Pak? Bisnis properti seperti apa sih? Bisnis properti itu apakah sulit atau gimana nih Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara properti nih Pak Zen ya, itu sangat luas, luas jangkauannya nih. Karena properti sendiri ini kan bukan berarti hanya sekedar membangun perumahan. Jadi bukan banyak bukan sekedar developer ya. Ya, jenis properti ini kan banyak. Ada hotel, itu betul. Masuk properti, kontrakan rumah, bisnis kos-kosan, ya kan? Nah, termasuklah jual beli alat-alat material kayak toko bangunan, termasuklah dunia yang salah satu dunia properti yang saya geluti itu di bidang pengembangan. Pengembangan artinya developer gitu ya, developer perumahan membangun suatu kawasan, konsep perumahan dan segala macam itu secara garis besarnya seperti itu properti. Nah, terus kenapa properti ini boleh dikatakan of power business? Artinya memang di dalam properti ini ada kekuatan bisnis yang berpengaruh untuk bisnis-bisnis lainnya. Makanya kita bisa lihat saat
ekonomi Indonesia ini menurun, ya secara tidak langsung maka bisnis properti juga menurun. Tapi nanti bisa kita lihat saat bisnis properti itu berkembang, ya berarti kita bisa melihat bisnis-bisnis yang lain juga ikut ketergantungan dengan bisnis properti. Karena banyak hal, ya. Bisnis-bisnis yang tergantung dengan properti ini kan, kalau kita bicara properti ini kan kadang membutuhkan bahan bangunan, tenaga kerja, ya, banyak terserap. Ya kan? Itu banyak yang terserap gitu, listrik kan? ya. Semuanya. Jadi kalau kita bicara masalah bahan bangunan saja, itu kan kalau namanya properti khususnya di perumahan ya, itu dari keramiknya. Betul. Jadi perusahaan keramik otomatis ikut merasakan dampaknya kan, dari pipa, dari cerucuk, ya kan, ekonomi kerakyatan yang di hutan-hutan mungkin karena cerucuknya kepake juga ikan meningkat. Terus ada juga perusahaan cat kan, ada perusahaan seng, bataku, gorong-gorong, banyak sekali. Nah itu sangat berpengaruh semua. Artinya kalau bisnis properti ini maju, maka perusahaan-perusahaan mereka itu yang memberikan dukungan kepada untuk pembangunan properti ini otomatis meningkat. Itu baru kita bicara material. Kalau belum bicara SDM-nya. SDM-nya nih ya, kalau ini kita bicara di Kalimantan Barat sendiri lah ya. Kalimantan Barat ini kalau kita lihat khusus untuk pengembang ini lebih daripada 600 perusahaan. 600 perusahaan. Di Kalbar. Di Kalbar. Kalau di Pontianak, Pak? Kalau di Pontianak sendiri kurang lebihnya 400-an. Ya, itu dari berbagai macam asosiasi lah ya. Ada DPDR, ada APRC, ada PI, ada Pernas, segala macam itu kan. Jadi artinya kalau kita melihat itu, satu perusahaan saja bisa merekrut misalnya untuk adminnya saja 10, kalau 600 perusahaan berarti sudah 6.000. Itu baru adminnya, belum tenaga kerja di lapangan, tukang. Satu perumahan biasanya itu rata-rata 40 sampai 50 tukang. Berarti sudah berapa ribu, ya kan? Tenaga kerja yang bisa terserap oleh perusahaan-perusahaan properti. Nah, belum lagi hal-hal yang lain seperti pendukung yang berhubungan dengan perizinan. Jadi kalau kita bicara properti ini kan pasti berhubungannya dengan pertama PLN. Ya itu pasti. Terus kedua PDAM. Terus pajak. Nah, terus perizinan misalnya izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. Dispenda ya. Yaitu di Dinas Tata Ruang dan Perumahan gitu kan. Nah, artinya secara kekuatan bisnis properti ini bisa membantu PAD dari daerah, pemerintah daerah setempat misalnya ya Kuburaya atau kota Pontianak atau seluruh Kalimantan Barat ini. Ya kan, dari sisi pajaknya karena memang banyak. Artinya salah satu pajak yang berhubungan langsung dengan dunia properti ini perumahan, salah satunya BPHTB. Ya kan, BPHTB, terus itu yang masuk ke pemerintah daerah ya. Betul. Nah, terus ada PPH. Nah, artinya nilai kekuatan properti untuk pembangunan di Kalbar khususnya itu luar biasa besar. Itulah makna dari kekuatan bisnis properti. Pengaruhnya itu banyak. Nah Pak, Pak kan memang di bisnis properti yang cukup lama dan di beberapa banyak rumah yang telah dibangun. Nah, bagaimana, mungkin pemirsa pengen tahu nih di rumah kan ya, bagaimana cara membuat suatu perusahaan properti ini? Apa perlu modal yang besar atau bagaimana ceritanya Pak? Sehingga mindset di pemirsa ini terbuka, oh ternyata jadi pengusaha properti seperti ini loh. Ada kelemahannya, ada baiknya gitu kan ya. Seperti apa Pak? Yang jelas setiap bisnis itu tetap butuh modal ya. Iya betul. Tetap butuh modal. Namun modal dalam arti itu kan relatif ya. Banyak hal modalnya kan, ada modal keinginan, ada modal cash flow keuangan gitu ya. Tapi yang jelas kita tetap harus bermodalkan lah ya. Bermodalkan. Nah, dalam hal ini memang kalau masalah besar kecilnya modal itu relatif, tergantung
kemampuan kita memanajemen suatu perusahaan. Ya kan. Di dunia properti sendiri ini kan banyak macam ya. Kalau dalam pembangunan di wilayah Kalbar ini kan banyak sistem yang bisa kita ambil. Salah satunya misalnya kita mau membangun perumahan itu kan harus beli lahan dulu, harus nyiapkan lahan dulu. Nah, lahan ini kan macam-macam nih, macam-macam cara mendapatkannya. Bisa jadi kita beli lahan secara langsung dengan pemilik, bisa jadi kerjasama dengan pemilik lahan, kita selaku pengembangnya, bisa jadi sistem bagi bangun, cash tempo dan segala macam. Nah, semuanya itu tergantung pendekatan ya, pendekatan kepada pemilik lahan gitu kan. Nah, itu ya salah satunya seperti itu. Artinya tetap harus modal. Tapi masalah besar kecilnya modal itu relatif. Seperti itu. Nah, tadi pemirsa mungkin ingin lebih tahu juga kenapa masih muda tapi udah punya aset miliaran gitu Pak ya. Nah, apakah ada hambatan selama ini untuk mencapai kondisi Bapak sekarang ini lah gitu? Jadi kalau kita bicara bisnis, lagi-lagi namanya dunia bisnis ini kan banyak orang sering bilang pasang surut ya. Pastinya ya kadang kita mengalami di mana tahap itu kita di atas, kadang juga mengalami tahap itu di bawah. Nah, dalam hal ini diartikan setiap bisnis pasti punya resiko. Ya, kalau kita ini orang-orang yang boleh dikatakan sukses, pasti pernah merasakan gagal. Stop dulu Pak. Ya, stop dulu Pak ya. Oke. Pemirsa, ini agak stop dulu karena ada yang mau lihat, ada yang mau lewat kali ini. Tapi jangan kemana dulu, kita akan lanjut setelah ini ya. Kalbar Motivasi.